Oke Richard, saya kira di perkuliahan ini kita sudah langkah luar biasa, di mana kita akan membuat bisnis, kita akan membuat sesuatu yang hebat nantinya. Panas bumi, terus energi-energi yang akan datang di Indonesia. Walaupun kamu akan pulang ke Amerika dan aku akan pulang ke Indonesia, saya kira persahabatan kita, pertemanan kita akan menjadi bisnis yang sangat luar biasa di tahun ini sendiri. Ide bagus itu. Ya, sangat. Maka dari itu kita jangan sampai putus asa di sini, Richard. Persahabatan kita akan menjadi manajemen kita untuk kesuksesan nanti. Thank you, Richard. Selamat pagi para pers, wartawan, dan tamu undangan yang saya hormati. Kali ini Indonesia mempunyai terobosan besar, yaitu ada komitmen terkait dengan energi panas bumi. Nah, kali ini kita bergerak tidak hanya berbicara mengenai bisnis, tapi kita berbicara mengenai energi di Indonesia. Kami di sini sangat bangga bekerjasama dengan Epson Group. Nah, kita di sini akan berkomitmen betul atas hal itu. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Nugraha. Kami sangat bangga bisa bekerjasama dengan PT Nugraha Group. Ya, kami percaya proyek ini akan membawa banyak keuntungan bagi pihak yang terlibat. Oke, baik. Karena ini disaksikan oleh banyak orang, kita akan langsung saja tanda tangani kesepakatan kita. Saya disepakati, silakan Pak. Baik, bisa disaksikan bersama kesepakatan kita. Silakan bisa berdiri, Pak. Ya, terima kasih. Izin bertanya Pak, lalu mengingat kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil, bagaimana Nugraha Group memastikan proyek ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala? Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Tentu kami sudah sangat mempertimbangkan, sudah mengkaji dan sudah mempelajari bagaimana kami bekerjasama dengan Mr. Richard yang sangat berkompeten di bidangnya, dan kami sangat optimis walaupun ada gejolak ekonomi yang tidak memungkinkan, tapi dengan kajian tim yang sukses atau tim yang hebat-hebat dari kita, maka kita akan sangat yakin bisa sukses di proyek kali ini. Terima kasih. Lalu bagaimana Epson Group melihat risiko yang mungkin timbul mengingat kondisi global saat ini dan fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi? Ya, kami dari Epson State tidak takut akan tantangan. Kami sudah berpengalaman dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kami percaya bahwa investasi ini adalah peluang yang besar dan kami siap untuk bekerjasama dengan PT Nugraha Group dengan mengatasi segala tantangan yang ada. Apakah ada langkah-langkah konkret yang diambil kedua perusahaan untuk mengatasi potensi hambatan di tengah ketidakpastian itu? Tentu kami akan memonitor setiap kegiatan-kegiatan yang sudah kami ambil, dan di mana kita sudah akan bekerjasama dengan berbagai pihak yang ahli dalam bidang-bidangnya. Nanti kita ajak dalam pembelajarannya seperti apa, nanti skemanya seperti apa, dan kami yakin ini akan berkelanjutan dan ini akan menjadi jangka panjang yang sangat luar biasa ya Pak. Ya, sama halnya dengan Epson State, kami telah mempersiapkan cadangan dana untuk memastikan bahwa proyek ini tidak terhenti, bahkan jika ada gejolak ekonomi. Kami percaya ini adalah investasi yang akan menguntungkan dalam jangka panjang. Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan dukungan lebih lanjut untuk proyek ini, mengingat pentingnya sumber energi terbarukan? Saya tegaskan lagi, pemerintahan Indonesia sangat menyetujui dengan proyek ini. Karena apa? Proyek ini itu energi terbarukan itu akan semakin maju, dan kita tidak ketergantungan di energi fosil, tapi kita akan melanjut di energi terbarukan. Tentu ini sangat baik untuk negara, terutama untuk rakyat Indonesia. Kami juga merasa optimis. Kami bekerjasama dengan Nugraha Group dalam rangka mendukung tujuan besar ini. Dengan kerjasama yang solid, kami yakin proyek ini akan sukses. Baik, sekiranya itulah rangkaian daripada konferensi pers atau perjanjian tentang kesepakatan ini. Semoga ini dapat lancar karena ini untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan rakyat Indonesia juga. Itu saja, terima kasih. Kita akhiri saja teman-teman semuanya dengan jabatan tangan bersama-sama. Silakan.
Ya begitulah mungkin kerjasama kontrak kita. Tadi kita sudah diskusikan banyak pers dan ini merupakan cita-cita bisnis kita dari semenjak kuliah. Saya yakin Richard, ini merupakan tindakan yang sangat luar biasa untuk kita. Ya, betul sekali Nugra. Ini merupakan mimpi kita Zat, mahasiswa. Semoga hari ini terwujud. Oke, terima kasih Richard. Mari kita semoga ini sukses bersama. Oke. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan mengumumkan beberapa kabar yang sangat penting. Hari ini, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat serius, yang dimana lonjakan tajam nilai tukar rupiah, inflasi, dan ketidakstabilan pasar global yang berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Dengan mempertimbangkan keadaan ini, saya selaku Presiden Indonesia memutuskan dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2027 yang berisi kebijakan menggunakan sementara beberapa proyek strategis yang mendesak. Salah satunya proyek yang dihentikan adalah proyek dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dari PT Nugraha dan juga PT Epson. Dengan mempertimbangkan keadaan ini, saya selaku Presiden Nusantara telah memutuskan untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2029 menangguhkan sementara beberapa proyek strategis yang tidak mendesak. Salah satu proyek yang akan dihentikan sementara adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi Nugraha Group dan juga Epson State yang merupakan kerjasama antara dua PT tersebut. Keputusan ini diambil demi menyelamatkan perekonomian negara yang sedang dalam keadaan darurat. Kita harus memprioritaskan proyek-proyek yang lebih mendesak untuk kesejahteraan rakyat dan kestabilan ekonomi nasional. Proyek Nugraha Group dan Epson State meskipun penting tidak termasuk dalam kategori prioritas pada saat ini. Untuk itu, pemerintah akan segera mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Nugraha Group dan juga Epson State mengenai pemberhentian proyek sementara ini. Kami berharap langkah ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memperjelas kestabilan ekonomi pada negara Nusantara. Saya menghimbau kepada seluruh pihak untuk bersabar dan bekerja sama demi menghadapi masa-masa sulit ini. Negara ini akan keluar dari krisis dengan lebih kuat jika kita semua tetap bersatu dan bekerja keras. Demikian pengumuman ini saya sampaikan. Marilah kita berdoa bersama demi kemajuan bangsa dan negara Nusantara ini. Yosua Harahap, 14 Desember 2029. Presiden ini mengumumkan kepres ini bikin bingung, beneran bikin bingung ini. Yakin kita ini harus bagaimana? Kita udah menyepakati kontrak kita dengan Epson State. Ini gimana kalau kayak gini? Proyek kita gagal betul-betul ini. Pak, kita menghadapi penurunan nilai tukar yang tajam. Anggaran untuk proyek besar seperti ini sudah pasti terancam. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk menangguhkan semua proyek yang dianggap tidak prioritas. Dan PLTP jelas masuk dalam kategori tersebut. Iya, saya tahu. Tapi dampak ke ini itu sangat besar. Apalagi kita sudah menyepakati kan. Apalagi Mr. Richard itu sahabat saya. Jadi betul-betul kita harus hati-hati menyampaikannya. Saya memang begitu pusing nih. Aduh, gimana ini? Saya bingung sekali saya ini. Berjuta-juta dolar itu loh. Kita tidak punya pilihan lain, Pak. Kepres ini adalah kebijakan negara. Kita harus mengikuti perintah ini demi stabilitas ekonomi. Jika proyek ini terus berjalan, kita bisa
lebih dalam. Bahkan kita bisa kehilangan lebih banyak, Pak. Ya, saya paham. Tapi kita harus memikirkan bagaimana cara kita menyampaikan kepada Epson Estate. Karena mereka ketika tahu proyek ini nanti akan dibatalkan, mereka pasti akan butuh ganti rugi. Itu tidak kecil. Bagaimana kita membayarkannya? Sedang bangun 2,5. Bahasanya mikir di situ. Dan kita tahu, Pak, mereka punya klausul arbitrase yang kuat di kontrak. Ini bisa berujung pada gugatan internasional yang merugikan kita. Baik, jadi kalau seperti itu kita harus memikirkan bagaimana kita harus memberitahu secara resmi pihak kita sudah terkait dengan kontrak, yaitu di mana kita harus siap juga menghadapi konsekuensinya. Dan lagi-lagi saya pertimbangkan kepada kalian semua, kita harus mementingkan kepentingan nasional dan negara kita dulu. Pak, ini ada surat pemberitahuan resmi untuk PT Epson State. Mohon segera ditandatangani ya. Baik, silakan duduk dulu aja. Baik, terima kasih. Boleh, duduk doang. Oke, ini sudah saya tandangani. Segera kirimkan ke Epson Estate. Nah, itu sudah nanti kita harus berkesempatan betul-betul bagaimananya, dan kita harus siap atas semua konsekuensi yang akan kita hadapi. Mungkin itu saja cukup. Nanti ada pertemuan-pertemuan lagi, saya akan kembali lagi. Terima kasih ya. Jadi ini caramu kau menodai persahabatan dan mimpi kita. Ya, Richard, surat ini benar-benar keterlaluan, Richard. Nugraha Group memberhentikan proyek kita tanpa adanya negosiasi. Ini jelas-jelas pelanggaran kontrak, Richard. Mereka mendalilkan adanya alasan krisis ekonomi, Richard. Saya tenang, duduk dulu. Aku sepakat. Mereka mengutip pres itu untuk menunda proyek strategis. Tapi ini tidak berlaku untuk perjanjian internasional kita. Kontrak kita tidak punya klausul yang memberi izin mereka untuk membatalkan secara sepihak. Ini bukan hanya soal penundaan, tapi ratusan juta dolar yang sudah kita keluarkan untuk mereka. Kita sudah melakukan banyak hal untuk membeli peralatan, persiapan lahan, dan semuanya. Mereka pikir mereka akan lolos dengan mengirim surat ini. Mereka meremehkan dampak keputusan ini terhadap reputasi mereka. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan argumen dari finansial. Kita harus menunjukkan bahwa Nugraha Group melanggar perjanjian secara hukum dan bahwa mereka bertindak dengan etikat yang buruk. Betul sekali. Saya dan tim saya akan segera menyusun gugatan untuk arbitrase Jenewa dan akan memasukkan berbagai alat bukti seperti kontrak dan bukti-bukti pembayaran lainnya, Pak. Kita juga harus menyiapkan strategi untuk menghadapi argumen mereka. Mereka pasti akan mengklaim bahwa ini adalah situasi force majeure karena krisis ekonomi. Pak, dalam perkara ini tidak ada situasi force majeure karena adanya krisis ekonomi. Hal ini juga tidak tertera dalam kontrak, Pak. Bahkan jika mereka mencoba memanfaatkan atau berdalih dengan alasan ini dalam kebijakan pemerintah, itu alasan yang sah, Pak, di arbitrase internasional. Kita bisa mengganti rugi penuh. Tapi pastikan gugatan kita ini bukan hanya tentang uang. Kita harus menekankan bahwa ini soal integritas, perjanjian internasional. Dunia bisnis harus melihat bahwa Epson State tidak bisa diperlakukan seperti ini. Itu sudah pasti, Pak. Saya akan pastikan bahwa gugatan kita mencakup kerugian finansial yang kita alami serta bagaimana reputasi kita dihancurkan, Pak. Nugraha Group harus bertanggung jawab atas tindakan mereka itu, Pak. Dan saya akan segera kirimkan surat ke mereka bahwa kita akan menggugat mereka di arbitrase Jenewa. Mari kita bergerak secara cepat sehingga mereka berpikir ini akan berakhir dengan damai. Mereka salah besar. Baik, Pak. Kita tahu persoalan ini belum berakhir dari Epson Estate. Pasti mereka sudah menjaga-jaga atau sudah membuat hal yang mungkin tidak akan kita ketahui sebagaimana kalau bisa dibilang bagaimana nanti jalan keluarnya dan
nanti aspeknya seperti apa, tapi kita harus mengerti besar dan mengerti betul ini atas keputusan presiden, di mana kita harus lebih mementingkan kepentingan nasional terlebih dahulu. Ketika nanti kita terjadi hal A, B, C, D, E, itu nanti persoalan lain. Tapi yang penting kita mempertahankan soal ketahanan di Indonesia, karena ini kan merupakan faktor ekonomi yang sangat lumayan tidak pernah terdeteksi oleh ekonomi di Indonesia dan Nusantara. Dan kita harus berhati-hati. Tekanan dari internasional itu akan semakin besar, Pak. Ini bukan hanya soal proyek Epson Stet, tapi tentang citra negara kita juga, Pak. Sidang arbitrase antara Epson Stet sebagai penggugat melawan Nugraha Group sebagai tergugat dengan nomor register perkara 21-ANPT-NMA dengan agenda pembuktian dibuka dan tertutup. Silakan kepada masing-masing pihak bisa maju ke depan untuk menyertakan bukti dan surat. Baik, silakan bisa dicek terlebih dahulu. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Baik, mari kita dengarkan argumen pemuka dari pihak penggugat. Silakan kepada Tuan Pengacara dari Epson Stet. Yang mulia, terima kasih. Kami di sini untuk meminta keadilan atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Nugraha Group. Klien kami, Epson Stet, telah menginvestasikan ratusan juta dolar dalam proyek PLTP. Namun proyek ini secara sepihak dibatalkan oleh Nugraha Group dengan alasan adanya krisis ekonomi. Baik, bisakah Anda memperjelas dasar hukum dari tuntutan Anda? Ya, yang mulia, kontrak antara Nugraha Group dan Epson Stet dijelaskan jika proyek itu harus tetap berjalan tanpa adanya gangguan, kecuali dalam keadaan force majeure yang sah. Namun, Nugraha Group mendalilkan adanya alasan krisis ekonomi yang tidak dikemukakan oleh tergugat, dan ini tidak masuk dalam klausul force majeure. Selain itu, tergugat tidak melakukan upaya negosiasi sebelum menghentikan proyek, sehingga ini jelas-jelas melanggar prinsip itikat baik. Kuasa hukum Nugraha Group, bagaimana tanggapan kalian terhadap klaim dari penggugat? Yang mulia, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2029 adalah kejadian luar biasa yang berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 39 tahun 2009 yang mengharuskan peninjauan ulang terhadap seluruh proyek strategis termasuk PLTP Karaha. Oleh karena itu, penghentian proyek ini adalah langkah yang sesuai dengan kebijakan nasional untuk melindungi kepentingan negara. Yang mulia, kebijakan nasional tidak dapat digunakan untuk alasan melanggar kontrak internasional. Tergugat sudah jelas terikat oleh kontrak. Tidak ada ketentuan dalam kontrak tersebut yang menyebutkan pengecualian atas dasar kebijakan pemerintah. Kerugian yang dialami kami atau klien kami, Epson Stet, itu sangat besar, meliputi biaya peralatan yang telah dibeli, bunga, dan lain-lain. Ini jelas sangat-sangat merugikan kami, dan bagaimana reputasi kami di kancah internasional karena kasus ini. Tenang, Anda akan memiliki kesempatan menyampaikan argumen lebih lanjut. Apakah pihak tergugat memiliki bukti untuk mendukung klaim force majeure mereka? Iya, yang mulia, kami telah menyertakan laporan ekonomi dari tahun 2029 yang menunjukkan bagaimana krisis ini mempengaruhi stabilitas negara. Kami juga memiliki dokumen resmi pemerintah yang menunjukkan perlunya kebijakan ini untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Yang mulia, dokumen-dokumen yang tergugat bawa sangat-sangat tidak relevan dengan kontrak yang telah kami sepakati. Bahkan kami menyertakan bukti bahwasannya proyek ini seharusnya tetap berjalan karena pihak tergugat itu seharusnya mempunyai kemampuan secara finansial untuk melanjutkan
proyek ini. Jadi seharusnya terlepas dari situasi adanya krisis ekonomi, proyek ini seharusnya bisa tetap berjalan. Baik, terima kasih. Saya sudah mendengarkan argumen dari masing-masing pihak kuasa hukum. Sidang ditunda 1 minggu ke depan. Putusan nomor Register Perkara 21-G/ARPD/RMA. Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak, kami memutuskan bahwa Nugroho Group melanggar kontrak dan diwajibkan membayar sebesar 261 juta kepada Epson State. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Hei San, jadi ini selama ini persahabatan kita, kontrak kita kerjasama kita, 261 juta dolar, itu uang yang nggak sedikit. Maksud kamu apa bikin kayak gitu? Tapi kamu juga melanggar perjanjian. Perjanjian ini, tapi kan ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi kamu nggak usah kayak gitu, nggak usah egois, San. Kamu sendiri yang bikin hal itu. Kenapa kamu ngelakuin ini? Tidak bisa. Kalau kamu melanggar perjanjian, maka saya juga akan rugi. Nggak masalah rugi atau enggaknya, San. Tapi ini kesepakatan yang udah kita ambil, ini impian kita bersama. Kenapa kamu malah ngelakuin ini ke arbitrase? Ini hal yang nggak bagus, San. Kamu apa, San? Hah? Tenang. Gak bisa, saudara. Ini untuk rakyat Indonesia, bukan untuk rakyat Nusantara. Gak bisa pembelian tenang, San. Ini semuanya kamu kayak gini. Aku bingung mau ngapain lagi. Keputusan ini benar-benar merugikan. 261 juta dolar kita akan rugi. Maka perusahaan kita, negara kita akan rugi. Benar-benar. Saya nggak habis pikir mau benar lagi ini. Merugikan banget, mau benar lagi. Jika kita bayar, itu akan mengganggu arus kas kita secara signifikan. Tapi kalau kita tidak bayar, nama kita akan rusak di mata dunia. Saya mengerti situasi seperti ini, tetapi kita tidak bisa menyerah begitu saja karena masih ada opsi yang bisa kita pertimbangkan. Kita bisa mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Indonesia untuk menentang keputusan eksekusi arbitrase ini. Hah? Mengajukan ke pengadilan negeri? Bukankah itu akan dianggap tidak menghormati arbitrasi internasional? Pak, kita tetap menghormati keputusan arbitrase. Namun masih ada asas hukum yang bisa kita gunakan. Dalam hukum perdata internasional terdapat asas order public atau asas ketertiban umum. Jadi jika putusan arbitrase itu melanggar prinsip dasar hukum Indonesia, terutama kedaulatan negara atau kepentingan publik, kita dapat meminta agar putusan tersebut tidak dieksekusi di Indonesia. Jadi maksud Anda kita bisa menggunakan alasan bahwa keputusan arbitrasi ini melanggar ketertiban umum Indonesia? Betul Bu, kami bisa beranggapan bahwa proyek PLTPF State adalah bagian dari kebijakan strategis nasional yang tidak seharusnya tunduk pada standar arbitrasi internasional, terutama dalam situasi krisis ekonomi yang mempengaruhi kedaulatan negara saat itu. Dan kemudian putusan arbitrasi itu tidak bisa langsung dieksekusi di Indonesia tanpa melalui proses eksekuator di pengadilan negeri. Jadi, dalam proses eksekuator, kita bisa saja mengajukan pembelaan bahwa pembayaran denda ini akan berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan operasional Nugroho Group. Tapi bagaimana jika nanti hal yang sudah kita rencanakan ini akan kalah di putusan Pengadilan Negeri Jakarta? Apakah itu tidak akan memperburuk suasana lagi? Resikonya memang ada Pak, namun pengadilan negeri pasti akan mempertimbangkan aspek hukum dan juga kepentingan nasional. Kita juga tidak hanya bicara soal uang, tetapi kita juga melindungi kedaulatan hukum kita. Dan jika kita berhasil, maka kita akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan negosiasi ataupun mencari solusi yang lain. Kalau begitu kita harus melangkah dengan hati-hati. Tapi saya setuju. Kita tidak bisa langsung menyerah pada keputusan arbitrasi ini. Baik, kalau seperti itu kita harus siapkan perangkat hukumnya dan peraturan peruntutannya. Kita harus konsultasi kepada Kementerian Kehukuman dan sebagainya agar nantinya kita pastikan memiliki dasar hukum yang kuat dan kita bisa menangkan ini. Siapa? Kami akan segera menyusun permohonan ke pengadilan dan memastikan bahwa setiap
jalan yang kita tempuh itu sesuai dengan asas dan juga prosedur hukum perdata internasional. Oke, baik. Kalau memang seperti itu, mungkin rapat kali ini kita cukupkan aja ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Saya terima kasih. Jadi keputusannya mereka ambil. Aku tahu sekarang. Nugraha memutuskan untuk membawa ini ke pengadilan Indonesia lagi. Dia pikir kita akan menyerah begitu saja. Tenang Mr. Richard, kita pasti bisa menghadapinya. Kami akan mempersiapkan cara dengan tindakan hukum lain. Nugraha, kenapa kamu tegang-tegangan seperti ini? Padahal aku mau kamu saudara Nugraha. Kecewa aku sama kamu, Nugraha. Lalu untuk memenangkan di persidangan Indonesia, apa yang perlu kita lakukan? Tenang Mr. Richard, selain tindakan hukum lain, kita juga bisa membuat seluruh dunia menyoroti kasus ini, Tuan Richard. Jelas-jelas di sini Nugraha Group melakukan pelanggaran kontrak internasional serta tidak menghargai keputusan arbitrase internasional, Mr. Richard. Tepat sekali. Epson tidak bisa dipermainkan. Mari kita buat mereka menyesali apa yang mereka lakukan. Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang perkara perdata internasional nomor 567/PDT Internasional /2029/PN Jakarta Pusat antara Nugraha Group sebagai penggugat, Epson State sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya, Hakim Ketua bersama 2 anggota Hakim akan memimpin jalannya sidang ini. Agenda siang ini adalah pembuktian oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Kami meminta semua pihak untuk tetap menjaga tata tertib selama persidangan berlangsung. Kita melanjutkan, kami mencatat kehadiran para pihak. Dimulai dari penggugat, silakan menyampaikan identitas Anda. Yang mulia, yang hadir hari ini adalah penggugat prinsipal Nugraha dan saya sebagai kuasa hukum dari penggugat. Yang mulia, pada persidangan kali ini yang hadir adalah saudara tergugat sendiri atas nama Richard dan saya Jessica sebagai kuasa hukum dari tergugat. Identifikasi telah selesai, kami akan melanjutkan ke agenda sidang, yaitu pembuktian. Pihak penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Silakan memulai. Ibu dari kontraknya yang mana? Ini putusan arbitrasenya yang mana ya? Dari yang ini kontraknya terkait dengan Terus, kemudian nanti halaman sebelah sini. ini halaman 50. Silakan antara penggugat dan tergugat untuk bertukar tempat untuk melihat alat bukti. Ini yang mana? Ini terkait kontrak. Dan yang ini terkait dengan putusan yang diambil. Dan ini bukti-bukti lain yang akan membawa ini terkait Silakan antara penggugat dan tergugat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, pasti. Oke. Ini yang mulia, kami dari pihak tergugat atau Epson State hanya ingin menekankan bahwasanya keputusan arbitrase itu sifatnya sah dan final. Jadi pihak dari Nugraha Group itu tetap harus membayar ganti rugi atas kerugian yang kami alami dan atas pelanggaran kontrak yang mereka lakukan. Selain itu, penolakan terhadap putusan arbitrase ini sangat-sangat mencoreng dan penghinaan terhadap prinsip-prinsip internasional yang mulia. Keberatan yang mulia. Yang mulia, kami meminta pengadilan ini untuk mempertimbangkan bahwa putusan arbitrase tersebut melanggar asas orde publik atau ketertiban umum Indonesia. Proyek ini adalah
bagian dari kebijakan strategis nasional dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh situasi darurat yaitu krisis ekonomi pada tahun 2009. Membayar ganti rugi sebesar ini akan merugikan kepentingan negara. Sidang pembuktian telah selesai. Kami akan mempertimbangkan semua alat bukti dan keterangan yang telah disampaikan dalam sidang ini. Sidang akan dilanjutkan 1 minggu ke depan dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditutup. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang perkara perdata internasional nomor 567/PD Internasional /2029/PN Jakarta Pusat antara Nugraha Group sebagai penggugat, Epson State sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 bertepat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini akan membacakan putusan dengan nomor perkara 567/PDT Internasional /2029/PN Jakarta Pusat. Putusan nomor 567/Perdata Internasional /2029/PN Jakarta Pusat memutuskan 1. Putusan arbitrase di Jenewa tidak dapat dieksekusi di Indonesia karena pelaksanaannya melanggar kepentingan ketertiban umum nasional, termasuk stabilitas ekonomi negara dan kebijakan strategis terkait proyek PLTP Epson Group. 2. Pengadilan ini mendukung argumen tergugat bahwa keputusan untuk menunda proyek adalah bagian dari tanggung jawab mereka dalam menghadapi situasi darurat nasional. Jakarta, tanggal 25 Desember 2029, tertanda Hakim Ketua. Tertanda Hakim Anggota 1. Tertanda Hakim Anggota 2. Putusan macam apa ini? Kenapa? Kita akan melakukan tindakan pembelaan, Pak. Itu saya jelas-jelas tidak sah, Pak, karena tidak menghargai prinsip-prinsip internasional, Pak. Bisa tidak sesuai sekali. Demikian sidang perkara ini saya tutup. Excuse me, sir. Excuse me, Miss. Miss, bagaimana pendapat Anda tentang keputusan hari ini? Menurut saya, putusan ini merupakan kemunduran besar bagi penegakan hukum dan komitmen terhadap perjanjian internasional. Ini bukan hanya soal kami, soal Epson Group, tapi peringatan bagi semua investor asing. Bagaimana jika mereka berinvestasi tapi kemudian dibatalkan secara sepihak seperti ini? Bagaimana investor bisa percaya untuk berinvestasi lagi di Indonesia? Pengadilan menyebutkan adanya alasan kepentingan nasional dan krisis ekonomi. Bagaimana pendapat Anda? Alasan kepentingan nasional dan krisis ekonomi itu seharusnya tidak menjadi dalih karena perjanjian itu dibuat dengan iktikat baik. Jika krisis ekonomi dijadikan untuk membatalkan kontrak, maka aturan hukum itu berarti tidak berlaku dong. Lalu, apakah Anda akan mengambil tindakan hukum lain? Pasti kami akan melakukan tindakan hukum lain mengingat kerugian yang kami alami sangat besar. Thank you. Miss, pertanyaannya gimana terkait isu ini gimana nih? Bu, ini mau izin bertanya Bu, izin bertanya Bu, kelihatannya Pak nggak Bu, gimana Bu tanggapan Anda Bu? Bu, bagaimana perasaan Anda setelah memenangkan persidangan hari ini? Kami menghargai putusan pengadilan yang mempertimbangkan kepentingan nasional. Ini adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga kebijakan strategis negara. Tetapi, pihak Epson mengatakan ini merusak reputasi hukum di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Kami memahami kekhawatiran itu, namun setiap negara memiliki hak untuk melindungi kepentingan rakyatnya. Dalam kondisi krisis ekonomi, prioritas utama adalah kesejahteraan bangsa. Kami tidak menolak hukum internasional, tetapi kami juga harus memastikan bahwa keputusan ini tidak menghancurkan ekonomi nasional. Tapi, Epson akan melakukan tindakan hukum lain. Apakah Anda siap? Tentu saja kami telah mempersiapkan langkah hukum untuk melindungi kepentingan nasional. Kami percaya bahwa hukum akan berpihak pada keadilan. Terima kasih. Tutup ya. Bu, bertanya lagi Bu, lagi Epson juga lagi papan atas. Richard. Kemarin kita tidak sampai titik ini. Aku juga tidak menyangka Richard sampai di titik ini. Tapi untuk masa depan bangsa
dan karena aku bekerja untuk negara, maka walaupun ini berat, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita alami, Richard. Negaramu, apa kau telah lupa tentang visi-misi kita, janji kita yang telah kita lakukan pada saat masih mahasiswa? Tentu aku masih ingat, Richard, janji kita, impian kita pada saat mahasiswa, itu aku masih ingat. Tapi mungkin ini awal dari segalanya. Ini jadi pembelajaran untuk kita untuk semakin maju, Richard. Tapi mohon persahabatan kita jangan sampai putus gara-gara hanya ini saja, Richard. Kita masih bisa bekerja sama lagi, Richard. Harus mengerti itu. Aku merasa kau seperti tidak mampu. Tidak, Richard. Richard,